Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Tio Abdul Nugraha. Nah, kali ini kita akan sharing tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam psikologi. Salah satunya di dalam psikologi itu ada yang namanya interpersonal. Apa aja sih interpersonal di dalam psikologi itu? Oke, simak aja videonya, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja videonya kita simak. Check it out. Oke. Komunikasi interpersonal yang pertama. Komunikasi interpersonal dapat disebut juga sebagai komunikasi antar pribadi. Hal ini dapat dijelaskan melalui 3 perspektif. Yang pertama, perspektif komponensial. Merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara dia orang atau sekelompok orang dengan berbagai umpan balik dan efek. Definisi ini mengacu pada model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell. Komponen-komponen yang terdapat dalamnya adalah pengirim-penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan setidaknya 2 orang, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya berfungsi sebagai pengirim dan penerima. Hal ini menekankan bahwa komunikasi interpersonal juga dapat melibatkan komunikasi intrapersonal. Selain itu, komunikasi yang terjadi antar manusia dengan manusia lainnya. Noise atau gangguan mencakup 3 hal. Yang pertama ada gangguan fisik, seperti kegaduhan dan interupsi. Yang kedua, gangguan psikologis, seperti emosional, sikap, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan semantik, seperti bahasa dengan makna ganda atau ambigu, dan lain-lain. Umpan balik atau feedback. Hal ini sangat penting, karena proses pengiriman pesan dan penerima pesan berlangsung bolak-balik selama komunikasi ini terjadi. Selanjutnya, ada 3 konteks yang terjadi dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, dimensi fisik, di mana tempat komunikasi itu berlangsung. Yang kedua, dimensi sosial psikologis, misalnya mencakup status hubungan orang-orang yang terlibat di dalamnya, norma dan nilai budaya, akrab tidak akrab, dan lain-lain. Yang ketiga, dimensi temporal, adanya suatu pesan khusus yang sesuai dengan rangkaian peristiwa komunikasi. Selanjutnya, B, perspektif pengembangan. Komunikasi merupakan proses yang berkembang dari impersonal dan meningkat menjadi interpersonal atau intim. Komunikasi impersonal dan interpersonal dapat dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama, prediksi pada data psikologis. Komunikasi yang terjadi karena adanya prediksi atas data psikologis orang lain. Artinya, seseorang memprediksikan orang lain menurut ciri khas atau hal spesifik dari orang lain. Yang kedua, interaksi berdasarkan pengetahuan. Dalam komunikasi ini tidak hanya dapat memprediksi bagaimana orang-orang dapat bertindak, tetapi juga dapat memberikan penjelasan mengenai tindakan tersebut. Yang ketiga, interaksi berdasarkan aturan yang ditentukan sendiri. Aturan interaksi ditentukan oleh norma-norma sosial. Yang C, perspektif hubungan atau pasangan. Merupakan komunikasi yang berlangsung di antara 2 orang atau diadik. Komunikasi interpersonal tidak hanya terjadi pada 2 orang yang memiliki hubungan baik, tetapi juga dapat terjadi pada 2 orang dalam situasi konflik. Komunikasi ini dapat terjadi dalam situasi konflik, persaingan, kerjasama, atau kondisi baik untuk memperkokoh hubungan yang terjalin antara keduanya. Lanjutannya, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi lebih bermakna. Salah satu keinginan orang yang sangat besar yaitu terbentuknya dan terpeliharanya hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu yang dimanfaatkan dalam komunikasi interpersonal yang diabadikan untuk membuat dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain tersebut, merubah sikap dan perilaku. Dengan komunikasi interpersonal membuat banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Kita boleh memberikan mereka pilihan seperti mencoba dia dengan cara baru, memberi barang tertentu, menonton film, menulis, membaca buku, dan banyak waktu yang digunakan dalam posisi interpersonal. Selanjutnya, bermain dan hiburan.
Berbicara dengan teman tentang kegiatan kita di waktu akhir pekan, melakukan diskusi tentang olahraga, bercerita-cerita lucu pada umumnya, hal tersebut merupakan pembicaraan yang menghabiskan waktu. Dengan komunikasi interpersonal, hal semacam itu bisa memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang membutuhkan rileks terhadap semua keseriusan pada lingkungan kita. Yang keempat, selanjutnya, membantu. Ini memiliki fungsi untuk membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. Kita berkonsultasi dengan seseorang teman yang putus cinta, berkonsultasi dengan mahasiswa mengenai mata kuliah dan sebagainya. Dari keenam hal di atas dapat dikelompokkan menjadi dua perspektif. Yang pertama, perspektif yang pertama, tujuan-tujuan tersebut dapat dilihat dengan tujuan-tujuan tersebut dapat dilihat sebagai faktor motivasi atau alasan-alasan mengapa kita terlibat dalam komunikasi interpersonal. Dengan kata lain, kita terlibat dalam komunikasi interpersonal untuk memperoleh kesenangan, membantu orang lain, dan untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain. Selanjutnya, perspektif kedua, tujuan-tujuan itu dapat dipandang sebagai hasil atau akibat umum dari komunikasi interpersonal yang dilakukan. Dengan kata lain, sebagai akibat dari komunikasi interpersonal ini, kita dapat mengenal diri sendiri, membuat hubungan yang lebih bermakna, dan memperoleh pengetahuan tentang dunia luar. Yang kedua, persepsi interpersonal. Komunikasi interpersonal juga erat kaitannya dengan persepsi interpersonal. Pada awalnya istilah berkembang adalah persepsi sosial, yaitu pengaruh sosial yang ditimbulkan dalam proses persepsi. Proses sosial kini memperoleh konotitas baru sebagai proses mempersepsi objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial. Untuk tidak mengaburkan dan menggarisbawahi manusia sebagai subjek dalam bahasan, maka digunakan istilah persepsi interpersonal. Pengaruh-pengaruh pada persepsi interpersonal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Antara lain adalah A. Pengaruh faktor situasional. Cara orang menyampaikan berita tentang suatu hal dalam bentuk kata-kata dapat mempengaruhi kita dalam mempersepsi tentang orang tersebut. B. Pengaruh faktor personal. Pada persepsi interpersonal, faktor personal dapat diliputi yang pertama pengalaman, yang kedua motivasi, dan yang ketiga kepribadian. Lanjutan, proses pembentukan kesan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, stereotyping. Stereotyping adalah bagaimana individu menempatkan stereotip tertentu terhadap seseorang akan mempengaruhinya dalam mempersepsi. Misalnya seorang guru menganggap siswanya malas dan bodoh, maka penilaian stereotip yang telah diberikan oleh guru tersebut kepada muridnya selanjutnya akan mempengaruhinya saat melakukan persepsi terhadap perilaku siswa tersebut. B. Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Selanjutnya, pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal tidak luput kaitannya dengan persepsi interpersonal. Bagaimana kita mempersepsi dan merespon terhadap suatu hal tentunya akan berpengaruh pada respon yang ditampilkan. Salah satunya tampak dalam bentuk komunikasi. Namun, persepsi orang seringkali tidak cermat. Bila kedua belah pihak menanggapi yang lain secara tidak cermat, maka terjadilah kegagalan komunikasi atau hambatan komunikasi. Komunikasi interpersonal juga erat kaitannya dengan konsep diri. Bagaimana seseorang menampilkan dirinya di hadapan orang lain, ataupun saat berkomunikasi dapat membentuk persepsi interpersonal dari lawan bicaranya.
Misalnya, Ani berbicara dengan tergagap-gagap sambil menunduk malu saat bertemu dengan teman sekelasnya di kantin dan menanyakan perihal tugas. Budi, sebagai teman yang mengajak Ani berbicara, dapat mempersepsi Ani sebagai orang yang pemalu dan tidak kooperatif, sehingga komunikasi di antara keduanya dapat menjadi hambatan. Yang ketiga, atraksi interpersonal. Kita dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Semakin tertarik kita kepada seseorang, maka semakin besar kecenderungan kita berkomunikasi dengan dia. Oleh karena itu, atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Adanya daya tarik ini membentuk rasa suka. Rasa suka pada orang lain umumnya membuat orang yang kita sukai menjadi signifikan bagi kita. Teori-teori atraksi interpersonal. Yang pertama ada reinforcement theory, menjelaskan bahwa seseorang menyukai orang lain adalah sebagai hasil belajar. Yang kedua ada equality theory, menyatakan bahwa dalam suatu hubungan manusia selalu cenderung menjaga keseimbangan antara harga, cost, yang dikeluarkan dengan ganjaran, reward, yang diperoleh. Yang ketiga ada exchange theory, menjelaskan bahwa interaksi sosial diibaratkan sebagai transaksi dagang. Jika orang kenal dengan seseorang yang lain yang mendatangkan keuntungan ekonomis dan psikologis, akan lebih disukai. Selanjutnya yang terakhir ada gain-loss theory, menyatakan bahwa orang cenderung lebih suka orang-orang yang menguntungkan daripada orang-orang yang merugikan kita. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dalam atraksi interpersonal ada dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Berikut ini adalah penjelasan dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal adalah kesamaan karakteristik personal, itu yang pertama. Orang-orang yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomis, agama, dan ideologis memiliki kecenderungan saling menyukai. Menurut teori kognitif konsistensi dari Fritz Heider, dalam Jalaluddin Rahmat 2011, manusia selalu berusaha mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya. Contohnya ketika sedang naik kendaraan umum dan berjumpa dengan seseorang kenalan baru, maka percakapan kita berlangsung dan dimulai dari masalah-masalah demografis, seperti di mana Anda tinggal, pekerjaan Anda apa, berapa anak Anda, atau apalah dan sebagainya, sampai masalah politik dan sebagainya. Selanjutnya ada tekanan emosional atau stres. Bila seseorang dalam keadaan yang mencemaskan atau harus memikul tekanan emosional, maka ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Tekanan emosional ini dibuktikan oleh Stanley Carter dalam Jalaluddin Rahmat 2011 dengan membuat sebuah eksperimen. Dia mengumpulkan dua kelompok mahasiswi, dan kepada kelompok pertama dia menyatakan bahwa mereka akan menjadi subjek eksperimen yang meneliti efek kejutan listrik yang sangat menyakitkan. Sedangkan untuk kelompok kedua, dia memberitahukan bahwa mereka hanya mendapat kejutan yang ringan saja. Dari kedua kelompok tersebut, Carter menemukan bahwa kelompok pertama memiliki kecemasan sebesar 63%. Sedangkan kelompok kedua memiliki tingkatan kecemasan 33%. Dari data tersebut, Carter menyimpulkan bahwa situasi yang membuat orang cemas akan meningkatkan kebutuhan akan kasih sayang. Next, harga diri yang rendah. Menurut Wilster dalam Jalaluddin Rahmat 2011, bila harga diri seseorang direndahkan, hasrat afiliasi atau bergabung dengan orang lain itu bertambah.
dan dia akan semakin responsif untuk menerima kasih sayang orang lain. Orang yang rendah diri cenderung mudah mencintai orang lain. Selanjutnya ada isolasi sosial. Manusia adalah makhluk sosial, mungkin tahan dengan hidup yang terasingkan atau beberapa waktu dan bukan untuk waktu yang lama. Isolasi sosial merupakan pengalaman yang tidak enak. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tingkat isolasi sosial sangat berpengaruh terhadap kesukaan kita kepada orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor situasional. Ada apa saja sih faktor situasional itu? Yang pertama ada daya tarik fisik atau physical attractiveness. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa daya tarik fisik sering menjadi penyebab utama atraksi personal. Ketika kita cenderung senang pada orang-orang yang berwajah tampan atau cantik, mereka sangat mudah memperoleh perhatian dari lingkungan sekitarnya. Jadi, tidak salah jika banyak sekali perusahaan yang menggunakan wanita cantik dan pria tampan untuk dijadikan pegawai dalam bagian promosi, iklan, dan bahkan hubungan masyarakatnya. Selanjutnya, ganjaran atau reward. Kita akan menyukai orang yang menyukai kita, dan kita akan menyenangi orang yang memuji kita. Menurut teori pertukaran sosial, interaksi sosial adalah semacam transaksi dagang. Kita akan melanjutkan transaksi bila kita mendapatkan laba yang banyak. Menurut Thibault dan Kelly dalam Jalaluddin Rahmat 2011, bila pergaulan kita sangat menyenangkan, sangat menguntungkan dari segi psikologis dan ekonomis, maka kita akan saling menyenangi. Yang ketiga, familiarity. Prinsip dari familiarity ini dicerminkan dalam peribahasa Indonesia, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Ketika kita sering berjumpa dengan seseorang yang tidak ada hal yang penting untuk dibicarakan, maka kita akan menyukainya. Robert B. Zakun dalam Jalaluddin Rahmat 2011 memperlihatkan foto-foto wajah dalam subjek-subjek eksperimennya. Dia menemukan makin sering subjek melihat wajah tertentu, maka ia akan menyukainya. Dari penelitian tersebut, kemungkinan melahirkan sebuah teori more exposure. Terapan saja. Hipotesis itu dipakai sebagai landasan ilmiah akan pentingnya repetisi pesan dalam mempengaruhi pendapat dan sikap. Next. Yang keempat ada kedekatan atau proximity. Kedekatan ini sangat erat kaitannya dengan familiarity. Orang cenderung menyenangi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Orang yang tempatnya berdekatan akan cenderung saling menyukai. Hal ini dianggap biasa, namun dari segi psikologi itu merupakan hal yang luar biasa. Karena tempat yang kelihatannya netral mampu mempengaruhi tatanan psikologis manusia. Hal itu berarti mereka dapat memanipulasikan tempat atau desain arsitektural untuk menciptakan persahabatan dan simpati. Yang kelima, kemampuan atau competence. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Aronson dalam Jalaluddin Rahmat 2011 menemukan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa orang yang paling disenangi adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi, tetapi menunjukkan beberapa kelemahan. Aronson menciptakan 4 kondisi eksperimental, yaitu yang pertama, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan berbuat salah
Yang kedua, berkemampuan tinggi tapi tidak berbuat salah. Yang ketiga, orang yang memiliki kemampuan rata-rata dan berbuat salah. Yang terakhir, orang yang berkemampuan rata-rata dan tidak berbuat salah. Selanjutnya, pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Sudah diketahui bahwa pendapat dan penilaian kita tentang orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Oleh karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika kita membencinya, kita cenderung melihat karakteristik secara negatif. Yang kedua, efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikasi ya. Bagi komunikan. Bila kita berkumpul dengan kelompok yang banyak memiliki kesamaan dengan kita, maka kita akan menyenangi mereka. Begitu juga sebaliknya. Menurut Wolosin dalam Jalaluddin Rahmat 2011, komunikasi akan lebih efektif bila para komunikan saling menyukai. Selesai. Ya mungkin itu aja materi-materi yang bisa gue sharing untuk kesempatan hari ini, atau pertemuan kali ini. Mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti atau ucapan-ucapan atau pelafalan yang kurang jelas. Ya, gue mohon maaf karena ya gue bisa dikatakan pemula sih. Oke, mungkin segitu aja dari materi-materi yang bisa gue kasih ke kalian. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.